Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam equilibrium. Hidup harus sejahtera, lahir batin, dunia akhirat. Bapak, Ibu, dan anak sekalian, apakah suara saya sudah bisa didengarkan? Wasilah? Bu Lulu sudah bisa mendengarkan suara saya? Oke. Anak-anak yang saya banggakan, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini 29 Juli kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti technical meeting. Kalau dulu kita sebut dengan Olimpiade Sains Nasional Bidang Ekonomi, sekarang kita sudah menggunakan kompetisi Sains Nasional Bidang Ekonomi. Kita mulai sejak tahun 2005-2006. Jadi untuk ekonomi, ini adalah tahun ke-16 untuk kita laksanakan kompetisi Sains Nasional. Anak-anak yang saya banggakan, COVID merubah banyak hal. Dan sampai kapan kita belum tahu akan berakhir, sehingga tahun 2020 ini, semuanya kita laksanakan dengan metode daring dalam jaringan, atau online, atau distance learning, atau apapun namanya, ini semata-mata demi keselamatan dan kesuksesan kita bersama. Seperti kita ketahui bahwa jenjang KSN ini terdiri dari beberapa tahap, mulai dari tahap sekolah, kemudian tahap kabupaten kota, tahap provinsi, nasional, dan sejak tahun 2018, maka KSN bidang ekonomi sudah ada tingkat internasional. Tahun 2018 adalah tahun pertama ada The First International Economic di Moskow, Rusia. Kita membawa 3 delegasi. Alhamdulillah tahun pertama kita sudah berhasil mendapatkan medali perunggu. Kemudian tahun kedua di Saint Petersburg, Rusia, tahun 2019, kita membawa 5 peserta terbaik dari putra-putri di seluruh Indonesia, dan 5-limanya mendapatkan medali. 1 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu. Kita termasuk negara nomor 3 di dunia. Setelah Brasil, Cina, baru Indonesia. Anak-anak yang saya banggakan, kalian adalah generasi penerus, kalian adalah generasi yang diharapkan oleh bangsa ini. Oleh karena itu, menyiasati kondisi yang sekarang sedang berlangsung, maka semuanya harus berprestasi. Tetapi saat ini kita menggunakan prestasi dari rumah, karena situasi belum memungkinkan untuk kita berkumpul bersama. Kita tidak ingin ada klaster baru, tapi kita ingin ada prestasi baru. Yang berikutnya, kejujuran itu adalah yang utama. Bangsa yang besar sekarang ditandai dengan bangsa yang jujur, baru yang lain. Disiplin, tanggung jawab, proaktif, peduli, santun, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada hari ini kita akan mengawali pada uji coba atau tryout yang kedua. Kita landasi dulu dengan kejujuran. Kita landasi dengan niat yang baik. Karena kalau kalian ingin sukses, insya Allah kalian bisa ketemu saya, dimulai dengan jujur, hati yang bersih. Saya akan mengawal kalian 30 besar, diterima di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 5 emas, 10 perak, dan 15 perunggu. Kemudian 5 medali emas juga diterima di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian dari 30 besar itu kita akan latih pembinaan tahap 1. Insya Allah tahun 2021, jika tidak ada perubahan, maka kita akan
mengantar kalian menuju juara dunia di Qatar. Sedangkan tahun ini kita akan bertanding di Kazakhstan. Kemudian dari 30 tadi, kita akan saring lagi menjadi 15. Kemudian 15, kita akan saring lagi menjadi 5. Dan 5 lah yang berhak mewakili Indonesia. Kalian menggunakan jas, di sebelah dada kanan ada merah putih, dan di sebelah kiri ada burung Garuda. Di background kalian ada bendera merah putih, berjejer bersanding dengan bendera International Economic Olympiads. Kalian adalah duta-duta bangsa. Oleh karena itu, semuanya harus dilakukan dengan baik, harus dilakukan dengan jujur, harus penuh dengan tanggung jawab. Kita tidak ingin memperoleh hasil pinter saja tidak cukup. Yang kita inginkan adalah pinter dan berkarakter. Bangsa ini ke depan butuh itu. Di 100 tahun Indonesia Merdeka, 2045, kalian adalah generasi emas. Generasi yang akan mewujudkan Indonesia pada 4 besar dunia. Setelah China, India, Amerika, baru Indonesia. Semuanya terletak di pundak kalian. Oleh karena itu, mari kita mulai pada hari ini dengan kejujuran. Dimulai dengan hari ini, kalian harus mengupload fakta integritas. Apa yang disebut dengan fakta integritas? Adalah gambaran tentang bahwa kita sebagai pelajar yang penuh dengan integritas, menjunjung tinggi karakter, menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi kemandirian, bertanggung jawab, tidak kerjasama dengan yang lain, tidak menyontek, tidak bertanya kepada orang lain, tidak minta bantuan kepada orang lain. Ini yang kita butuhkan. Oleh karena itu, fakta integritas harus diupload pada hari ini. Kemudian tanggal boleh diisi tanggal hari ini, atau diisi tanggal pada bulan Agustus juga boleh. Tetapi yang kami butuhkan adalah kalian wajib mengupload fakta integritas dan izin atau persetujuan dari orang tua. Dari situlah kepercayaan kita bangun. Dari situlah akan lahir berprestasi dari rumah dengan jujur, dan jujur itu juara. Halaman berikutnya, Bu Hasila. Anak-anak yang saya banggakan, sebentar lagi kita akan memulai pada uji coba tryout tahap 2. Kalau tahap 1, kita hanya menguji coba bagaimana sistem ini kalian bisa login dengan baik. Tapi pada saat uji coba tahap 2 ini, kita akan mencoba memastikan bahwa kalian akan mengikuti dengan baik. Tidak hanya bisa login, tidak hanya upload fakta integritas dan surat izin atau persetujuan, tetapi kalian akan mengetahui hampir sama persis model dari soal-soal yang nanti ada di dalam KSNP pada bulan Agustus. Kita tetap berpedoman pada yang sudah ada, yaitu bahwa soal terdiri dari pilihan ganda, di mana soal pilihan ganda itu ada ekonomi 45 dan akuntansi ada 5. Kemudian setelah itu ada soal uraian. Soal uraian ada 5, menggunakan gradasi waktu yang berbeda antara soal yang pertama, soal yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan tentu saja simultan, prerequisite, berkesinambungan. Manakala kalian belum mengerjakan soal pilihan ganda, maka tidak mungkin kalian bisa mulai masuk pada soal uraian. Kemudian model ini adalah model yang sama dengan tingkat internasional. Bahkan tingkat internasional itu juga salah satunya adalah dari model kita di Indonesia. 25% soal di tingkat dunia itu isinya adalah
financial literacy. Kemudian 50% soalnya pilihan ganda 20, kemudian soal uraian ada 5, boleh dipilih 4 dengan bobot 50%. Kemudian setelah itu business case. Oleh karena itu soalnya sudah linear, soalnya sudah hampir sama dengan tingkat dunia yang tadi kita menggunakan pilihan ganda, kemudian ada uraian dan juga karena ini tahapnya tahap provinsi, maka tahapannya adalah seperti tahap pembuat makalah, tetapi belum sampai kepada pembuat bermasalah. Masih mensarikan bagaimana intisari dari suatu permasalahan yang ada. Kemudian secara teknis nanti akan dijelaskan oleh Ibu Wasilah. Kemudian jika nanti masih ada pertanyaan, usulan yang belum jelas, maka di sini sudah siap narahubung yang terdiri dari Mas Dery, sudah hadir, kemudian Mas Sidik dan Mbak Lulu. Semuanya sudah siap untuk melayani anak-anak yang saya banggakan. Sekali lagi, berprestasi dari rumah dengan jujur, itu adalah harapan saya. Insya Allah kalau kalian bisa mewujudkan itu, maka akan ketemu dengan kita, ketemu dengan saya dan Bu Wasilah, untuk kita antarkan, kita dampingi, dan mudah-mudahan sudah tidak COVID lagi, sehingga kita bisa bertanding di Qatar. Negara maju, negara yang tidak membebankan pajak kepada masyarakat, tetapi negara itu sangat subur makmur dengan kesejahteraan yang sangat tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium. Hidup harus sejahtera, lahir batin, dunia, dan akhirat. Akhirnya, kepada Bu Wasilah, saya persilahkan untuk melanjutkan tentang teknis pelaksanaan dari tryout atau uji coba tahap 2 ini dengan didampingi oleh 3 narahubung. Selamat mengikuti dengan baik, dengan teliti, sehingga nanti tidak terjadi kesalahan pada saat melaksanakan uji coba. Terima kasih. Pada Ibu Wasilah, saya silakan. Ya, terima kasih kepada Pak Wiji atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Apa kabar adik-adik? Kita akan lanjutkan seperti yang disebutkan oleh Pak Wiji tadi, bahwa kita akan masuk ke dalam petunjuk pelaksanaan teknis untuk KSNP yang akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 14 Agustus bulan yang akan datang. Oke, kita akan langsung mulai saja. Yang kami ingin tekankan kepada adik-adik sekalian adalah pasti adik menggunakan komputer desktop ataupun laptop ketika adik-adik mengerjakan KSNP nanti yang akan datang. Dan dipastikan, tolong pastikan kembali bahwa jaringan tersedia selama kurang lebih 3 jam sesuai dengan waktu pelaksanaan lomba. Sebagai cadangan, adik-adik bisa menggunakan smartphone, tetapi kami harapkan menggunakan desktop ataupun laptop ketika mengerjakan. Lalu setelah tersedia peralatan tersebut, dan termasuk di dalamnya ada jaringan yang cukup stabil selama kurang lebih 3 jam, lalu Anda bisa masuk ke dalam website KSNP online, di mana adik-adik sudah pernah coba bahwa harus ada username dan password yang adik-adik masukkan. Nah, kami berharap pada saat tryout hari ini kembali adik-adik bisa menggunakan username dan password, dan tolong diingat passwordnya. Jangan sampai terjadi bahwa password lupa ketika hari pelaksanaan KSNP nantinya. Nah, setelah adik-adik masuk ke dalam KSNP online, maka setelah itu adik-adik harus membaca petunjuk pengerjaan soal terlebih dahulu. Dan setelah adik-adik membaca, baru adik-adik berikan tick mark sehingga adik-adik bisa masuk ke dalam soal tersebut. Soal itu seperti yang dijelaskan Pak Wiji tadi, itu akan terdiri dari pilihan ganda dan soal esai, di mana pilihan ganda 50 soal,
45 soal ekonomi dan 5 soal akuntansi, lalu ada esai 5 soal. Nah, yang harus adik-adik perhatikan adalah alokasi waktu setiap soal berbeda. Baik soal pilihan ganda maupun masing-masing soal esai. Sehingga adik-adik harus perhatikan ketika membaca petunjuk pengerjaan soal dengan baik, supaya adik-adik bisa melakukan proses alokasi waktu juga dengan baik. Dan yang harus adik-adik ingat bahwa adik-adik hanya memiliki 1 kali kesempatan pada saat adik-adik mengerjakan soal. Itu sebabnya tadi ketika di awal, adik-adik diminta untuk menggunakan desktop dan laptop. Karena kesempatan adik-adik untuk masuk ke dalam soal itu hanya 1 kali. Adik-adik hanya bisa mengakses soal satu persatu secara berurutan. Yang dimaksud dengan berurutan adalah adik-adik harus mengerjakan soal pilihan ganda terlebih dahulu. Setelah adik-adik selesai mengerjakan soal pilihan ganda, mensubmitnya dengan baik, lalu baru adik-adik bisa masuk ke soal esai yang pertama. Nah, setelah mengerjakan soal esai yang pertama, adik-adik mengerjakannya, lalu adik-adik submit, baru kemudian adik-adik bisa masuk ke soal yang kedua. Begitu seterusnya, soal esai yang kedua, begitu seterusnya. Dan satu lagi yang harus adik-adik perhatikan adalah ketika adik-adik mengerjakan soal pilihan ganda, soal pilihan ganda itu harus adik-adik jawab saat itu juga. Jadi misal soal pilihan gandanya, soal pertama adik-adik lihat gitu ya, adik-adik harus putuskan apakah adik-adik harus menjawab atau adik-adik bisa tinggalkan. Tapi begitu adik memilih untuk meninggalkan, maka adik-adik tidak punya kesempatan untuk melihat soal pertama lagi. Jadi setelah adik-adik misalnya masuk ke dalam soal kedua, maka kembali lagi ke soal yang pertama dalam pilihan ganda itu tidak dimungkinkan. Cukup jelas ya bahwa soal itu sekali lagi hanya bisa dilihat itu 1 kali dan dilakukan secara berurutan. Adik-adik tidak bisa melihat kembali soal yang sudah adik-adik tinggalkan. Lalu yang selanjutnya adalah soal pilihan ganda hanya bisa diakses. Jadi karena soal pilihan ganda yang pertama kali harus dikerjakan, maka hanya bisa diakses setelah adik-adik mengupload fakta integritas dan surat izin. Nah, untuk mengurangi beban tersebut, maka kami berharap bahwa dalam hari ini adik-adik bisa mengupload fakta integritas dan surat izin tersebut, supaya nanti pada saat adik-adik mengikuti KSNP yang sebenarnya pada tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus sesuai jadwalnya nanti ekonomi, itu adik-adik tidak perlu melakukan proses upload atas fakta integritas dan surat izin tersebut. Jadi adik-adik diminta untuk melakukan proses upload fakta integritas dan surat izin pada hari ini, sebelum adik-adik masuk ke dalam tryout yang akan kita lakukan nanti. Oke. Lalu yang berikutnya, setiap kali adik-adik menyelesaikan bagian tes, misalnya pilihan ganda, pastikan bahwa adik-adik mengklik mengakhiri tes ini pada selesai adik-adik selesai dan mengklik kembali atau menekan kembali tombol menyimpan semua jawaban dan mengakhiri tes. Jadi sekali lagi, tolong Anda pastikan bahwa pada saat tes berakhir, maka adik-adik harus menekan tombol mengakhiri tes dan tombol menyimpan semua jawaban untuk mengakhiri tes. Baik itu pilihan ganda, baik itu soal esai, 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena tanpa adik-adik mengklik tersebut, gitu, tombol tersebut, maka adik-adik tidak bisa masuk ke soal berikutnya. Khusus untuk soal esai, adik-adik harus menjawab pada tempat yang disediakan. Jadi di bawah soal esai, nanti adik-adik akan melihat bahwa ada tempat di mana adik-adik bisa menjawab soal yang ditanyakan pada soal esai tersebut. Adik-adik harus menjawab di sana dan tidak melakukan proses upload apapun dari soal tersebut.
Dan kembali lagi sama seperti tadi, begitu Anda menyelesaikan soal esai, maka kembali Anda harus menekan tombol mengakhiri tes dan tombol untuk menyimpan semua jawaban. Dengan begitu, maka berarti tes tersebut adik-adik sudah selesai lakukan. Nah, kira-kira seperti itu petunjuk teknis untuk adik-adik melakukan KSNP pada tanggal 10 hingga 14 Agustus nanti. Dan untuk melancarkan dan adik-adik mengetahui seperti apa sih proses ujiannya gitu ya, maka kita akan lakukan proses tryout yang akan berlangsung hari ini dari mulai jam 9 hingga jam 5 sore nanti. Nah, seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Wiji bahwa tryout 2 ini bertujuan agar adik-adik dapat mengenal lebih lanjut mengenai framework yang digunakan pada saat tes KSNP nanti. Jadi membuat adik-adik familiar dengan semua tahapan proses menjawab dengan benar, sehingga jawaban adik-adik tersimpan dengan baik. Karena apa? Karena tryout 2 ini dibuat sebagai simulasi tes KSNP yang sebenarnya. Aturan yang dilakukan pada saat adik-adik tryout KS hari ini, itu sama dengan proses ujian yang adik-adik akan lakukan pada saat KSNP nanti. Semuanya sama, yang membedakan hanya waktu dan soal. Nah, kenapa membedakan waktu? Karena waktu pada hari ini adik-adik mempunyai waktu yang cukup panjang. Adik-adik bisa mencoba soal tryout ini dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Tetapi pada saat nanti KSNP, waktunya lebih terbatas. Adik-adik akan diset pada waktu mulai bersamaan dan mengakhirinya pada saat yang bersamaan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia yaitu 180 menit. Kalau hari ini adik-adik masih diberikan kebebasan untuk mengikutinya dari jam 9 sampai jam 17 pada waktu di mana adik-adik sudah merasa nyaman dan tenang. Termasuk adik-adik sudah melakukan pengumpulan atas data fakta integritas dan surat izin tersebut. Nah, untuk itu, kami ingatkan kembali karena waktu ujian adalah jam 9 hingga jam 17 untuk uji coba tryout KSNP ini, maka adik-adik pun bisa mengupload fakta integritas dan surat izin tersebut dimulai dari pukul 8 hingga pukul 17 nanti. Dan satu hal lagi, pastikan bahwa fakta integritas yang Anda submit itu adalah data valid. Karena kalau nanti ditemukan, karena kita akan melakukan proses pemeriksaan dengan tim tersendiri, kalau seandainya data tersebut tidak valid, maka Anda bisa didiskualifikasi. Nah, seperti apa data fakta integritas yang valid? Anda bisa lihat di tabel seperti ini. Di slide seperti ini. Nah, Anda bisa lihat bahwa fakta integritas tersebut itu harus ada materinya dan ditandatangani oleh adik-adik dan juga diketahui oleh orang tua. Begitu juga dengan surat izin. Itu harus ada materinya dan ditandatangani oleh orang tua. Lalu, karena adik-adik sudah mendownload pada saat tryout KSNP yang pertama minggu lalu, maka sekarang setelah Anda beri materi, Anda tanda tangani dan orang tua Anda juga menandatangani, maka ubahlah file tersebut menjadi PDF. Lalu PDF tersebutlah yang Anda upload ke dalam website. Nah, tanda tangannya adalah tanda tangan hari ini. Ya. Dan tanggalnya juga tanggal hari ini, kecuali adik-adik sudah melakukan proses upload yang sebelumnya. Ini masih contohnya. Lalu bagaimana caranya? Karena sampai saat ini menurut data kami baru sekitar 560 yang melakukan proses upload, maka kepada adik-adik yang belum melakukan, ini ada tahapan bagaimana adik-adik bisa melakukan pengumpulan atau submit atas fakta integritas tersebut. Adik-adik masuk ke dalam klik form pengumpulan data, atau tekan tombol pengumpulan data, lalu setelah itu adik-adik melakukan proses submission. Di situ ada di bawah ada add submission. Adik-adik klik supaya adik-adik bisa masuk ke dalam halaman untuk melakukan proses upload. Nah, gimana caranya? Anda bisa melakukan proses drag, ya.
simpan di dalam file tersebut, lalu Anda simpan, nah berarti adalah perubahannya sudah terjadi. Anda bisa melakukan dengan cara drag, atau Anda memilih filenya. Ini bisa Anda lakukan. Nah, kalau misalnya sudah, berarti Anda sudah menyimpan file tersebut. Nah, apakah proses yang Anda upload itu sudah rapih atau belum, sudah tercatat atau belum? Nah, bisa melakukannya, melihatnya dengan melihat di halaman tadi, ya, di halaman yang sebelumnya, form pengumpulan data integritas ini sudah muncul kalau adik-adik berhasil melakukan proses upload-nya. Nah, apakah adik-adik bisa mengedit submission-nya? Karena mungkin waktu di tryout yang pertama adik-adik masih melakukan kesalahan atau proses tryout-nya, proses fakta integritasnya belum sesuai, maka adik-adik bisa melakukan proses edit. Jadi edit submission boleh. Jadi adik-adik bisa melakukannya kalau misalnya begitu upload yang pertama ternyata filenya salah pilih gitu ya. Nah, dalam konteks seperti itu adik-adik bisa melakukan proses edit. Dan itu dimungkinkan. Jadi nggak usah khawatir, bisa dicoba kembali. Nah, untuk itulah tryout KSNP yang kedua pada hari ini dilakukan untuk memastikan bahwa adik-adik sudah melakukan proses upload atas fakta integritas dan surat izin orang tua, lalu adik-adik bisa mencoba bagaimana proses pelaksanaan KSNP yang akan dilakukan nanti. Sehingga saran saya adik-adik melakukan proses tryout tersebut mengikuti sampai seluruh soal diselesaikan. Supaya adik-adik bisa melakukan proses untuk menghitung kira-kira waktu yang dibutuhkan seperti apa, bagaimana caranya melakukan proses alokasi waktu dengan tepat. Nah, sebaiknya adik-adik mengikuti proses tryout ini hingga dengan soal esai yang kelima. Karena itu akan memudahkan, karena adik-adik akan merasa familiar dengan apa yang akan adik-adik hadapi pada saat ujian KSNP yang sebenarnya nanti. Kira-kira seperti itu petunjuk teknisnya. Nanti setelah ini kita akan buka tanya jawab. Untuk penjelasan teknisnya berarti saya akan akhiri saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat melakukan uji coba tryout yang kedua, dan juga selamat bertanding untuk KSNP yang akan diadakan di bulan Agustus mendatang. Jujur itu juara dan berprestasi dari rumah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber. Ini masuk sesi tanya jawab ya. Tanya jawab. Yang sudah masuk pertanyaan di kami akan kami bacakan. Oke. Ini pertanyaan yang pertama dari Della Haliza dalam panduan tertera pilihan ganda 100. Masing-masing 2 menit soal esai. Apakah artinya satu soal maksimal 2 menit atau lebih dari 2 menit akan otomatis ke soal berikutnya? Silakan. Tidak, pada dasarnya. Kami hanya mengalokasikan waktu untuk soal pilihan ganda itu 2 menit, tetapi tidak akan secara otomatis berpindah begitu melewati 2 menit. Pada pilihan ganda, peserta tidak dibolehkan kembali ke soal sebelumnya saat pekerjaan pilihan ganda berlangsung atau ketika sudah berganti ke esai. Tidak bisa. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa soal itu akan disajikan muncul ke dalam layar Anda secara berurutan. Sehingga pada saat Anda sudah melewati soal tersebut, maka Anda tidak bisa kembali kepada soal tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah untuk soal esai harus dan wajib mencantumkan caranya apabila ada soal hitungan? Ya,
Kalau ada soal hitungan, Anda harus menunjukkan caranya. Kemudian ada pertanyaan, dalam mengerjakan soal esai nanti, untuk menggunakan simbol matematika seperti akar dan lain-lain bagaimana? Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Apakah untuk KSP besok tidak boleh menggunakan kalkulator saintifik? Takutnya nanti ada soal yang menghitung yang berpangkat. Maaf kurang jelas. Apakah boleh menggunakan kalkulator saintifik? Tidak boleh. Kalkulator Tidak bisa. Sama seperti pelaksanaan KSNP selama ini, bahwa kalkulator yang dilakukan hanya kalkulator hitung aritmatik. Apakah ada batasan waktu di tiap soal dan tetap tidak bisa kembali ke soal sebelumnya? Tadi sudah ya? Iya, sudah Pak. Jadi tidak bisa ya, Bu? Tidak bisa, betul Pak. Oke, nanti saya bacakan lagi. Apakah dicoba hari berpengaruh kepada penilaian KSNP? Tidak. Tetapi tujuan dari pelaksanaan tryout hari ini adalah membuat Anda familiar dengan sistem yang akan digunakan pada saat KSNP nanti. Apakah ada sistem minus? Sistem minus? Oh, tidak ada sistem minus. Untuk pilihan ganda ya, tidak ada sistem minus. Oke, batas pengumpulan fakta integritas, Bu. Ya. Batas pengumpulan fakta integritas sampai tanggal? Sampai dengan hari ini kami tunggu sampai jam 5 sore nanti. Untuk pengumpulan fakta integritasnya? Ya, kami tunggu sampai sore ini, jam 5. Halo, mungkin ada tambahan sedikit. Jadi fakta integritas, kita bersepakat semuanya harus mengupload sampai hari ini jam 5, kecuali dalam keadaan yang darurat. Jadi yang dalam keadaan darurat mungkin sudah bisa ditafsirkan ya, seperti apa yang disebut dengan darurat, misalnya listrik mati dari sejak mengerjakan atau belum mengerjakan sampai sore. Nah, tentu saja kami masih ada toleransi untuk bagi yang darurat, tapi yang tidak, maka kita bersepakat hari ini untuk bisa diselesaikan karena fakta integritas itu merupakan prasyarat yang harus digunakan untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Oke, karena sudah tidak lagi pertanyaan yang masuk ke dalam aplikasi Slido kami, maka kami ingin capture kalian ya untuk mendokumentasikan ini. Silakan di on semua video kalian, di on semua video kalian. Di on semua video kalian. Kita akan melakukan. Oke, sebentar ada. Oke. Oke, di on semua. Sudah siap semua ya dengan posenya, pose terbaik masing-masing. Halaman 1. Oke, siap. Untuk pose kalian masing-masing terbaik ya. Senyum. Nah, senyum. Biar yang ganteng tambah ganteng, yang cantik tambah cantik.
Terus masih senyum terus. Di on kamera kalian. Ya, yang belum di on video tolong on video ya. Yang belum on video, tolong di on video kalian. Iya. Nah, Bang. Ya, Subin. Tolong on video kalian ya. Baik adik-adik, hanya untuk tambahan informasi saja, jika adik-adik ingin melihat ulang tentang proses hari ini ataupun catatan dari PPT-nya, adik-adik bisa lihat nanti di link Zoom, di link YouTube-nya. Lalu untuk buku pedoman pelaksanaan KSNP, itu adik-adik bisa melihat pada website Puspresnas. Sekedar tambahan informasi saja. Jadi untuk pelaksanaan pada hari ini, kalau ada informasi yang ingin adik lihat kembali, adik-adik bisa lihat melalui link Zoom, link YouTube, maaf. Sedangkan untuk buku pedoman pelaksanaan KSNP dapat adik-adik akses melalui website Puspresnas. Terima kasih. Oh iya, untuk YouTube-nya juga YouTube-nya Pusat Prestasi Nasional. Ya, jadi website-nya website Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional. Sedangkan untuk YouTube-nya juga YouTube Pusat Prestasi Nasional. Begitu saja. Terima kasih. Sudah semua di-capture? Oke. Kita beri tepuk tangan sebelum Oke, kita terima kasih kepada narasumber, pada adik-adik semua, saya ucapkan terima kasih. Dengan selesainya technical meeting ini, maka tryout ekonomi tahap 2 bisa segera dimulai, diakses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.